Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'at dunya bil anwari, al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam malana dina, al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam malana dina, salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu. Semoga salawat dan keberkahan tercurahkan kepada beliau yang memenuhi dunia dengan cahaya. Hijrah adalah perjalanan yang menjadi petunjuk bagi kita. Nabi Muhammad SAW membawa Islam kepada kita sebagai agama. Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai sang pembawa petunjuk. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia saat mendapat syafaatku di yaumul kiamah?" Di hari kiamat. Dan Rasul pun mengatakan, orang yang berbahagia saat mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang selalu di masa hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan dari kalimat La ilaha illallah, kalimat yang paling afdol, yang paling mulia. Dan siapa yang mengucapkannya dengan kemudian memahaminya, mengerti rukunnya, syaratnya, dan menghindarkan diri yang dari membatalkannya adalah kunci surga baginya. Kepada siapa kita mendapatkan syafaat? Kepada yang Allah ridhoi. Dan bagaimana cara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Ketahuilah, supaya kita mendapat ridhonya Allah, yaitu kita tidak menyekutukan Allah, kita selalu mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah, dan tidak menduakan Allah. Hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang lain. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, pada dasarnya syafaat Rasulullah SAW ada yang bernama syafaatul kubro, yaitu syafaat yang besar untuk umat manusia dikala kita berada di padang mahsyar besok dan meminta syafaat kepada Rasulullah. Dikala itu Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa menolak, dan saat itu Allah marah besar. Nabi Muhammad SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta syafaatnya supaya bisa diberikan kepada umatnya. Nabi sedih jika umatnya masuk ke dalam neraka. Nabi ingin memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya yang selalu berzikir kepadanya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, syafaat Rasul juga terjadi pada penduduk surga supaya dinaikkan derajatnya dalam surganya Allah. Syafaat juga bisa menjadikan kita keluar dari api neraka yang saat itu berada di api neraka. Sebagaimana syafaat kepada paman Abu Thalib saat di neraka, Allah tidak mengeluarkan ia dari neraka, hanya meringankannya saja di dalam api neraka karena Abu Thalib sudah membela Nabi Muhammad. Dan saat itu syafaat Nabi Muhammad pun keluar, meringankan beban Abu Thalib saat di neraka. Saat kaki Abu Thalib menyentuh sejengkal api neraka, dan saat itu juga panasnya sampai ke ubun-ubun otak. Begitu pedihnya siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di surganya Allah dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Marilah kita kaum muslimin mentauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga jangan kita syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan mempercayai dukun, jangan meminta bantuan jin, meminta bantuan orang yang sudah meninggal. Pada dasarnya semua itu adalah perbuatan syaitan yang tidak Allah sukai, dan jika kita melakukan itu kita sia-sia untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad sedang menunggu kita mengamankan umat-umatnya supaya bisa masuk ke surga bersamanya. Semoga apa yang kita lakukan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.